Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di Bandit Kota News. Pada kesempatan ini kami akan membahas soal birokrat, pejabat yang membackingi preman dan kadang-kadang berbaju ormas. Dan belakangan banyak tuduhan bahwa ormas meresahkan. Benarkah demikian? Padahal organisasi kemasyarakatan di Indonesia ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ada Serikat Dagang Islam pada awal abad ke-19. Kemudian kita mengenal Serikat Dagang Islam ini kemudian nanti menjadi Syarikat Islam, yang kemudian pecah nanti menjadi SDV, ESTP, dan seterusnya. Kita juga mengenal ada Budi Utomo pada 1908. Itu juga organisasi kemasyarakatan. Ada juga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak organisasi-organisasi keagamaan lain. Pun demikian, ada laskar-laskar rakyat seperti Hizbul Waton yang kemudian dia menjadi atau bergabung bersama laskar-laskar yang lain menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai cikal bakal TNI dan Polri sesudah Indonesia merdeka. Memang sesudah Indonesia merdeka, ormas-ormas ini tetap ada. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena memang Hankam Rata, sistem pertahanan rakyat semesta, itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ormas di seluruh tanah air. Karena substansinya masyarakat itu selain dibina melalui organisasi-organisasi negara, tapi juga organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Termasuk ketika ada bencana alam, mereka hadir bersama TNI, bersama Polri, bersama instrumen-instrumen negara yang lain membantu masyarakat. Kita mengenal misalnya kayak Ansor, bagaimana mereka menjaga gereja ketika Natal. Artinya peran masyarakat, peran ormas di masyarakat itu sangat nyata. Tapi memang ada sekelompok oknum yang kemudian dituding atau disenyalir meresahkan karena suka minta kutipan, cuan. Kenapa demikian? Jangan sampai kemudian keberadaan dan eksistensi ormas yang membantu rakyat ketika punya hajatan, mereka mengatur lalu lintas, menjaga keamanan, pasang terop, angkut-angkut kursi, ya kan? Ini dituduh meresahkan karena barangkali ada permintaan-permintaan atau kutipan-kutipan yang tidak sebagaimana mestinya. Hadir bersama saya ada Aderi Sulfikri Sitompul. Malam. Ada Diko Nugraha. Malam. Ada Dedi Jaya. Malam. Bung Diko, kenapa ormas dituduh meresahkan? Bukankah sesungguhnya ini merupakan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada ini? Dan jauh hari sebelumnya tidak ada tuduhan ormas itu meresahkan. Ormas ini seperti kita ketahui sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Silakan, Bung Niko. Ya baik. Ya mungkin Gus, kita di sini hanya coba membuka ruang sengkarutnya
ada kebingungan, ada keambiguan, khususnya hari ini di soal akronim bahasa lah. Apa sih esensi dari premanisme? Apakah itu watak atau sifat atau bentuk? Nah, kalau kita merujuk kepada hak undang-undang ya, berserikat, berkumpul, ya kan, bernaung di badan organisasi, bebas berpendapat di tempat yang terbuka, itu bagian dari hak masyarakat untuk melakukan membentuk badan organisasi. Ada sedikit distorsi di sini yang tadi saya bilang disengkarut, kebingungan. Apakah yang dimaksud tindak premanisme? Apa yang disebut adalah oknum ormas? Di sini masalah yang sangat krusial bagi saya. Hari ini sudah terbangun stereotip bahwa ormas yang berafiliasi dengan premanisme ataupun premanisme yang berkedok ormas, ini yang sebenarnya concern pemerintah, karena dianggap ini mengancam ketertiban masyarakat dan mengancam dunia investasi dalam bangun ekonomi. Contoh ketika peristiwa kemarin pembukaan BYD, pabrik mobil asal Cina. Nah, tapi kita lupa sebenarnya, ada yang lupa di sini. Sebenarnya di Republik ini, kalau bicara merujuk sebuah tindak masalah, sumber masalah kejahatan, justru yang mengancam dunia investasi, yang mengancam iklim ekonomi, dan mengancam pembangunan ekonomi ini sebenarnya bukan soal ancaman premanisme, tapi di mana berliku dan berkelitnya birokrasi kita dan oknum-oknumnya. Padahal semua sudah diatur seundang-undang. Tapi masalahnya bagi saya, bicara sifat kejahatan, tindak kejahatan, premanisme yang paling mengancam adalah sebenarnya premanisme yang memang bercokol, ada yang berseragam, yang memang seragam legal pemerintah, yang berwatak preman. Contoh birokrat. Contoh, birokrat adalah orang yang tahu informasi, dia pengolah anggaran, dia menguasai anggaran, dan dia tahu sumber anggaran. Bukannya ada misalnya tukang parkir, preman-preman yang ngatur pasar, mereka ada kewajiban setor ke pejabat-pejabat di kelurahan, kecamatan, begitu? Sifatnya oknum dong itu. Oknum ya? Oknum. Tapi ada kan? Dan itu menyerap. Tapi ada kan? Ada, tapi menyerap sumber daya. Nah, ya oknum kok banyak kan gitu. Hah? Oknum kok banyak. Sedang tadi. Masalah kalau bagi saya, justru yang mengancam investasi, mengancam ekonomi, dan mengancam iklim, beda sudah premanisme yang berseragam di kantor-kantor legal. Dikatakan oknum. Bung Anderi, ya. Ada premanisme di struktur pemerintahan yang kemudian bermain di balik oknum-oknum aktivis ormas. Benarkah begitu? Ya, kalau kita melihat situasi itu tidak bisa dipungkiri terjadi ya. Karena apa? Kita kan fenomena preman ini kan awalnya itu kan bukan berbentuk ormas, tetapi berbentuk individu. Misalkan, ya freeman ya kan, ya preman di terminal bus dia untuk ngurusin bus, malak-malakin supir, kemudian preman di pasar minta-mintain jatah keamanan. Nah awalnya kan tuh individu. Tetapi dengan semakin banyaknya berkumpul individu-individu tadi sehingga membentuklah satu perkumpulan yang akhirnya akan membentuk kepada situasi ormas kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara kepada ormas ini kan udah jelas di dalam undang-undangnya kan sudah jelas bahwasanya ormas ini dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat melaksanakan kegiatan yang positif kan itu sejatinya kan. Kemudian untuk menyerap aspirasi, kemudian juga untuk mencapai sesuatu yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan di Republik ini. Namun belakangan ini kan fenomena ini mulai bergeser, karena kalau kita bicara ormas, banyak ormas mulai dari ormas Islam,
ormas keagamaan, kemudian juga ada lagi nanti ormas kepemudaan, ada memang ormas yang sifatnya juga kita nuansakan sebagai dia namanya nama kerennya menamakan sesuatu yang indah, yang mantap, tetapi kerjaannya dalam tanda petik ada yang menjadi debt collector, ada yang menjadi penjaga ke lahan-lahan sengketa, kemudian ada juga yang dipergunakan untuk melakukan pemerasan secara terstruktur di dalam birokrasi. Nah, yang kemarin ini maka saya bilang kan yang terlalu sekarang ini dikencangkan kan terhadap keberadaan salah satu ormas kan. Sementara kita bicarakan ormas ini kan ada banyak yang memang secara sejatinya juga mereka tidak mau juga dikatakan sebagai preman. Nah itu dia. Tetapi mereka selalu menyatakan dirinya dia bukan preman. Tetapi dalam tindakannya ternyata ada semi preman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tadi pertanyaan tadi mengenai adanya preman birokrasi yang dilindungi. Nah itu kejadian juga gitu loh. Nah dalam tanda petik ada celotehan beberapa hal yang saya dengar, preman A di backup oleh pihak kepolisian, preman B di backup oleh pihak TNI. Nah seperti itu yang terjadi kan? Ada yang begitu. Ada yang begitu itu. Nah kemudian ada juga yang preman juga yang di backup oleh birokrasi petinggi di kementerian. Ya kejadian kan kita buka aja lah. Kejadian di Cilegon kan, Kadin kan, Kadin Cilegon itu pertanyaannya apakah itu merupakan masuk dalam polarisasi premanisme? Karena dia kan meminta secara paksa supaya mendapatkan jatah 5 triliun. Tadi ya itu bentuknya mungkin. Iya, yang terkait pada ormas tadi kan cukup banyak ya. Di kalangan kepemudaan ada yang namanya Pemuda Pancasila, ada namanya FKPPI, ada namanya Ikatan Pemuda Karya, ada yang namanya juga Grip Jaya, ada Pemuda juga Siliwangi. Pemuda Siliwangi, ada juga namanya Gibas. Nah, banyak macam-macam nama-nama ormas ini yang memang menyangkut Di kepada kepemudaan. Nah, namun kemudian ada juga ormas Islam lagi kan, banyak dan kita nggak perlu sebutin satu-satu lah. Jadi, nah ini sekarang yang jadi ormas persoalan yang ini kan ada di bawah kepartaian banyak ya, juga. partaian juga banyak. Ada yang ada AMPI ormas juga kan. Ada BMK 57, ada Garuda, BMI, kan? ada BMI Banteng Muda Indonesia, macam-macam lah. Tidar. Iya, ada Tidar. Jadi memang harus dibedakan, dipilah sehingga masyarakat tidak membenci kalimat ormas. Itu dia persoalan sekarang. Pertanyaannya kan begini, kalau tadi disampaikan bahwa sebenarnya preman atau freedman lah ya, orang bebas ini ada sejak zaman dahulu yang mereka bergerak di sektor-sektor informal, tapi kan kemudian dikonsolidir, diorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan operasi-operasi tertentu. Misalnya ya kan, agar proyek di A tetap setor ke pejabat si B, ya kan dia pakailah preman-preman ini mengatasnamakan baju ormas, LSM dan lain sebagainya, kan begitu kan? Ya itu kan? dia prakteknya kejadian seperti itu. Jadi masing-masing ketua ormas ya masuk minta proyek kan, seperti yang lagi viralnya Kadin kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada sebenarnya ormas-ormas yang lain juga yang masuk untuk minta jatah proyek gitu loh, memaksa untuk bisa paling tidak ketuanya mendapatkan pekerjaan itu dengan alasan untuk membiayai organisasi kan seperti itu. Pertanyaan saya, bukannya masyarakat atau pengusaha lah ya, atau pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ulas sejumlah oknum itu bisa melaporkan ke polisi lah sebagai Kamtibmas? Ya sebenarnya bisa dilakukan itu, cuman kan kadang-kala individunya mungkin saja individu si pejabat ini khawatir kan, dia kan nggak dikawal kemana-mana kan, tiba-tiba nanti tengah jalan mobilnya dilempari batu, dipecahi, bahkan bisa ada kejadian juga ditembakin pakai peluru gotri. Bukan karena menjadi bagian dari operasi itu. Ya ada yang bukan menjadi bagian itu, tapi juga ada yang menjadi bagian itu gitu loh. Jadi ada yang karena murni takut diganggu sama si preman ini karena nekat,
ada juga yang menjadi bagian dari itu, dia pelihara kerja-kerja preman itu supaya bisa dia enak menunjuk si A yang menjadi pemenangnya. Gitu loh. Kemudian terjadilah kolusi di antara mereka kan. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi sesungguhnya preman berbaju ormas ini menjadi bagian dari praktek nepotisme dan kolusi di lingkungan. Ya, akhirnya begitu di lingkungan birokrasi itu. Jadi akhirnya saya skeptis ya. Yang preman ini birokratisnya atau memang premannya yang jadi preman. Itu jadi saya berpikir ya, ini nuansa seperti ini udah bukan lagi premannya yang dipersoalkan, tapi preman birokratnya itu. Dad, sebenarnya kan kalau mau jujur, di masa Orde Baru itu kita mengenal undang-undang keormasan. Ormas ini banyak, tapi kan dibina kan, dibina. Belakangan sesudah reformasi itu, saya lihat ada anggaran untuk pembinaan ini, tapi tidak pernah nyampe ke ormas yang sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Misalnya begini contohnya, ada dana pembinaan kepemudaan misalnya. Tapi yang membina pemuda sesungguhnya nggak pernah dapat dana itu. Tapi dana itu hanya berputar di antara pejabat-pejabat itu saja kan. Kayak gitu. Yang juga mereka bikin badan hukum atas nama organisasi pemuda misalnya. Atau bikin badan hukum atas nama ormas misalnya. Sekedar untuk dapat dana-dana bantuan itu. Ada nggak praktek begitu? Ya bisa saja. Karena kan pasca reformasi ini kan semua ruang kan terbuka. Apalagi kita menganut demokrasi murni. Ketika mereka di pihak yang menang, ya kan seringkali slogan yang menang mah bebas bos. Take all for all. Iya kan. Artinya di semua kementerian juga begitu kan. Yang harusnya tadi itu ketika zaman Orde Baru kan jelas sentralistik kan. Yang mana ormas semua kan dibina, ada pembinaan. Begitu reformasi ini kan tidak lagi ada panduan khusus, kan gitu kan. Walaupun masih ada gitu, cuman kan pada akhirnya yang menikmati itu kan bagian dari pemenangan, kan gitu kan. Kemudian tadi misalnya contohnya di Kemenpora gitu kan, menterinya dari mana? Dari partai apa? Kan gitu kan. Kan kita sering juga dulu sebelum waktu zamannya apa yang dari PKB itu Imam Nahrawi. Nahrawi Itu kan jelas yang nikmatin itu kan kita ini juga. Bahkan ada lucu waktu itu kan, ada tingkat kabupaten bisa dapat di sana. Nah, sementara OKP nasional yang harus dibina kan nggak pada dapat. Ya. Selain lagi itu yang bicaranya tinggal yang ada mereka buat sendiri yayasan. Jadi oknum birokratnya bikin badan sendiri. Itu bisa 300-an lebih ya waktu itu bahkan. Itu di luar dari organisasi kepemudaan yang berhimpun di KMPI. Kan gitu kan. Nah, ini yang nggak ditertibkan pada saat reformasi. Siapa sih sebenarnya stakeholder OKP ini? Kan gitu. Kalau ormas sekarang kan larinya kadang-kadang les kan pihak Kemenpora. Ormas ya di Kemendagri gitu ya kan. Nah, kemudian di kepemudaan baru. Ketika di kepemudaan, organisasi kepemudaan masuk, kenalah umur. Kan ini. Nah, ini juga yang yang menyebabkan kondisinya akhirnya kita lihat sekarang gitu kan, ada wabah. Kalau gue sih melihatnya premanisme ini wabah gitu. Wabah itu karena ada beberapa hal, ada 4 hal minimal ya kan. Ini kan mencerminkan bahwa tadi sudah dikupas, kalau kita simpulkan berarti kan di republik ini satu penegakan hukumnya lemah. Arti kan membiarkan kekerasan itu tanpa ditindak, sehingga orang tidak takut akan konsekuensinya kan gitu kan. Iya. Banyak yang lolos gitu kan, jadi kayak diwajarkan gitu kan gitu. Berarti kan ada penegakan hukum yang lemah. Kemudian yang kedua itu tadi juga sudah dibahas, ada merasa kelompok tertentu itu kan yang merasa kebal hukum. Itu tadi kembali dia karena mungkin merasa ada di proses pemenangan, membantu pemenangan seseorang, entah itu di nasional, entah itu di daerah, sehingga dia merasa berhak, kan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga juga yang paling menarik adalah ini kan mencerminkan ada ketimpangan sosial yang tinggi.
Itu ketimpangan sosial yang tinggi itu, ya pasti orang akan memilih jalan mencari nafkah yang seadanya gitu. Contoh tadi ketika disinggung parkir liar kayak gitu. Kalau dari awal parkir liar itu ditertibkan, kan nggak mungkin terjadi. Tapi kan ada oknum birokrat yang butuh setoran kan? Itu kan masalahnya. Biasanya parkir liar itu kan kayak gini. Mereka kalau 1-2 didiamin aja. 3, tapi ketika sudah rame, ini menjadi masalah kan. Kemudian dinego kan. Akhirnya timbullah di situ kongsi kan. Kalau kita lihat ya, tempat-tempat kaki lima lah katakan, kan, yang ramai pengunjungnya, kemudian kan pinggir-pinggir jalan itu, bibir-bibir jalan itu kepake. Ini kan didiamkan bertahun-tahun gitu kan. Coba kalau dari awal nggak boleh di sini, nggak boleh parkir di sini kan selesai. Ya kalau dari awal dilarang kan nggak ada setoran. Nggak ada setoran. Biasanya dilarang karena yang biasa terima setoran udah pensiun. Nah, itu dia. Kemudian itu yang ini adalah wabah ini karena itu tadi budaya kekerasan ini dinormalisasi, dianggap wajar, dianggap normal, nggak ditindak sedini mungkin gitu loh. Kan contoh lah kayak yang merebak ini kayak gitu, kayak motor ramai di mana-mana kan gitu ya. Ini kan kejadiannya karena berulang-ulang, tidak ada penindakan tegas. Itu sehingga ini menjadi kayak apa ya? Menjadi kayak tren buat anak-anak yang pengen tahunnya lebih tinggi. Itu kan anak-anak Gen Z ini seusia-usia dari 15 sampai 20 tahun ini kan usia yang pengen tahunnya kan tinggi kan. Ketika ada yang kejadian kayak begitu, tawuran di mana-mana gitu kan, bahwa ini golok, tajam, cerulit segala macam itu didiamkan, kan didiamkan gitu loh. Prosesnya tuh nggak langsung ditindak. CCTV di mana-mana di Jakarta. Kejadian terakhir di Manggarai kan ditangkap. Bawa sajam itu, cerulit gila-gila tuh. Artinya gini tuh apa ya? Menurut gua pemerintah ini nggak bisa langsung menjudge bahwa ini adalah perilaku ormas, enggak menurut gua. Dan gitu satu lagi saya ingat zamannya Pak Harto kan terjadi Petrus kan. Oh iya, tahun 80. Bahkan Petrus sekarang udah saking maraknya preman kan. Betul preman. Iya. Tahun 80-an itu. Memang ini kan memang yang dikatakan preman itu yang manusia yang memang liar. Kalau udah dia di dalam ormas berarti kan dalam pembinaan. Jadi perlu nggak ini Petrus kedua? Ya kalau sudah tidak bisa dinilai ya bubarkan Petrus ormasnya, kedua, ya? jadikan Petrus kedua sudah. Itu paling Salah tidak. menurut gua gini, salah mendefinisikan kalau preman berkedok ormas. Ketika seseorang itu sudah berorganisasi, itu sudah dalam pembinaan. Ya, masalahnya itu dibina atau tidak? Nah itu kan prosesnya akhirnya harus masuk di pembinaan itu. Kemendagri sudah melakukan itu belum? Itu. Gitu kan? Kemudian yang di kepemudaan, Kemenpora itu sudah lakukan itu belum? Nah itu Ya dia. kan? KNPI aja didiamkan. Olahraga juga didiamkan kalau. Olahraga didiamkan, ya gimana? Bikin PP nggak melibatkan. Iya, akhirnya tiba-tiba nyorot, tiba-tiba ada indikasi mau bubarkan ormas, aja. Ya ormas juga minta bubarkan aja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya, kalau mereka Iya, kan? ini yang harus Kok bertanggung jawab. melempar ke sana? Iya. Ya nggak ada guna juga ada Kemenpora kan, nggak ada pembinaan juga artinya pandangan masyarakat seperti itu. Kita harus berangkat dari kejujuran. Ini kan akibat ketidakjujuran dan tidak berani mengungkap siapa sih sebenarnya preman. Lah ya, preman dan premanisme ini kan dua hal yang Kita ini. selaku orang Indonesia, seorang Timur yang menjunjung tinggi adat, saya tidak mau ke depan ada second opinion ya, yang menggiring ada fitnatul kubro atau menggiring rasa kebencian. Intinya, saya sangat mendukung membasmi premanisme, ya, sebagai bentuk jaminan keamanan ke masyarakat. Tapi kami tidak menerima ketika ada yang membangun kebencian terhadap ormas. Sejatinya Republik ini berangkat perintis dari ormas, dan kita boleh cek kepada seluruh elit di Republik ini, siapa mau dia parpol, dia pejabat, mana yang tidak lahir dari ormas. Yang benar ya, yang organik, bukan ormas yang karbitan dibentuk oleh agenda orderan.
intinya bahwa kami dengan semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi konstitusi dan hukum di Republik ini, bahwa apapun dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan, ketertiban dan iklim ekonomi, kami akan dukung. Jangan sampai ada musuh baru. Sesungguhnya di Indonesia ini sejak prakemerdekaan kita sudah mengenal organisasi-organisasi kemasyarakatan. Apakah itu berlabel mahasiswa seperti pelajar Stovia yang kemudian berkembang menjadi Budi Utomo misalnya, bahkan termasuk misalnya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Cilebes, kayak gitu, yang kemudian menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda, itu juga ormas. Atau laskar-laskar di tahun 45 yang kemudian menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya itu juga ormas. Atau di masa, mau kita lihat di masa Orde Lama, ketika partai-partai politik misalnya rame-rame membentuk underball atau berafiliasi, ormas-ormas itu berafiliasi dengan partai politik. Taruhlah misalnya Pemuda Rakyat dengan PKI-nya dan CGMI-nya, atau misalnya Masumi dengan HMI dan GPI-nya, Gerakan Pemuda Islamnya, atau misalnya PNI dengan GMNI, GSNI dan Pemuda Marhennya, atau Partai NU dengan PMII dan Ansornya, atau Partai Katolik dengan PMKRI dan Pemuda Katoliknya, atau Parkindo dengan GAMKI dan GMKI-nya. Semua bertali temali, artinya tidak pernah berdiri sendiri. Ormas tidak bisa dipisahkan dari sejarah hadirnya bangsa ini, tapi juga tidak bisa dipisahkan dari tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak yang dalam sejarah peradaban bangsa ini. Dan di masa Orde Baru, ormas-ormas ini dikelola, dibina dengan baik. Organisasi kepemudaan dibina melalui KNPI, organisasi petani dibina melalui HKTI, begitupun organisasi nelayan melalui HSNI, buruh melalui SPSI, atau organisasi-organisasi olahraga melalui KONI. Dan koperasi pun melalui Dekopin. Semua terkonsolidir dan semua dibina. Nah, sekarang ini sebuah era yang ado jago. Merasa kuat, dia mengintimidasi, merasa berkuasa, dia melakukan kekerasan. Ini sebenarnya yang harus dihindari. Dan sekali lagi, ormas dan premanisme itu sesuatu yang berbeda. Premanisme, perilaku kekerasan, anarkisme itu bukan perilaku ormas. Dan sesungguhnya preman-preman yang sudah terkonsolidir, berserikat, berhimpun, ini merupakan momentum negara untuk hadir melakukan pembinaan. Bukankah sudah ada instrumen? Ya, kalau dia organisasi kemasyarakatan, domainnya tentu di Kementerian Dalam Negeri. Kalau dia berbaju organisasi pemuda dan mahasiswa, domainnya di Kementerian Pemuda Olahraga. Begitupun kalau dia pakai baju olahraga. Dan kalau dia misalnya identik dengan organisasi keagamaan, tentu di Kementerian Keagamaan. Itulah seharusnya yang dilakukan. Lalu bagaimana ketika ada aksi kekerasan? Nah, tentu itu menjadi domain hukum yang akan bertindak. Sekian Bandit Kota News, sampai bertemu dengan kami pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau!
Bangun, bangun.